Halo, nama saya Kasih Aprilia Hulu dengan NIM 1120230008. Di sini saya akan membahas tentang menganalisa dan menguasai pengelolaan data statistik. Yang pertama itu pengumpulan data, yang terdiri dari satu, sensus. Sensus yaitu metode pengumpulan data dengan melibatkan seluruh populasi yang akan diteliti. Contohnya, suatu desa di Kabupaten X melakukan sensus gizi masyarakat dengan cara mendata seluruh rumah tangga yang memiliki balita, itu anak usia 0 sampai 59 bulan. Tujuan sensus ini adalah untuk mengetahui status gizi balita secara keseluruhan. Yang kedua, sampling. Sampling itu metode pengumpulan data menggunakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang diamati. Contohnya, di Kabupaten Y terdapat 15.000 balita. Pemerintah daerah ingin mengetahui status gizi balita. Tetapi karena keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya, maka digunakan metode sampling. Dipilihlah klaster random sampling berdasarkan kecamatan. Dari 10 kecamatan, diambil 3 kecamatan secara acak. Lalu masing-masing kecamatan dipilih 2 desa. Dari setiap desa diambil 50 balita secara acak. Kemudian dalam pengumpulan data juga, data terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, data primer. Metode pengumpulan data primer antara lain yang pertama observasi. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan pengamatan, yaitu pengumpul data atau peneliti tidak bisa mempengaruhi nilai atau respons yang diberikan oleh responden. Kelebihannya yaitu teknik observasi terletak pada kemudahan mengakses setting, kemudian metode observasi tidak mencolok atau tersamar, dan tidak menuntut interaksi langsung dengan partisipan. Contohnya, seorang ahli gizi mengamati pola makan anak sekolah dasar di kantin. Misalnya, berapa banyak anak yang memiliki makanan bergizi seimbang dibandingkan makanan cepat saji. Hasil observasi dicatat untuk mengetahui kebiasaan konsumsi makanan sehat di sekolah. Kemudian pengumpulan data atau data primer dengan menggunakan metode eksperimen. Percobaan atau eksperimen adalah cara pengumpulan data, yaitu ketika para responden diberikan beberapa perlakuan yang berbeda dan kemudian diamati pengaruh perbedaan perlakuan ini terhadap hasil yang diperoleh. Kelebihannya yaitu metode ini dapat membuat anak didik atau orang lain lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima penjelasan yang disampaikan pendidik atau dari dalam buku. Sedangkan kekurangannya yaitu metode eksperimen adalah jika eksperimen memerlukan proses hasil dengan jangka waktu yang lama, proses eksperimen yang kadang berlangsung lama membuat anak harus menunggu. Hal ini akan menimbulkan kebosanan atau bahkan dapat mengurangi minat rasa ingin tahunya. Kemudian selanjutnya yaitu dengan cara wawancara. Wawancara adalah tanya jawab langsung yang dilakukan oleh pengumpul data dan sumber data atau narasumber. Kelebihannya itu proses pengumpulan datanya mudah terutama bagi peneliti pemula, kemudian lebih objektif karena pertanyaan sama. Kekurangannya kurang akurat dan mendalamnya data yang diperoleh, kemudian keterbatasan peran peneliti untuk bertanya lebih lanjut. Selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan penelitian yang dibuat secara tertulis dan membutuhkan respons secara tertulis. Ada dua macam pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner, yaitu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Kelebihannya yaitu teknik ini berpotensi untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang isu yang diteliti karena responden diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat open atau terbuka yang memerlukan penjelasan dalam jawabannya. Kekurangannya adalah sulitnya follow up jawaban yang diberikan responden karena tidak bisa langsung mengkonfirmasi dan meminta klarifikasi jawaban responden. Selanjutnya itu dokumenter. Metode dokumenter adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip dari dokumentasi atau sumber-sumber kepustakaan seperti laporan-laporan rutin suatu institusi atau unit pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sebagainya. Hasil penelitian dalam laporan, dokumentasi data rutin, dan lain-lain. Kelebihannya itu sumber stabil dan tidak reaktif, kemudian dokumen bukti kejadian, bersifat alamiah dan sesuai konteks, kemudian murah dan memudahkan ditemukan, dan selanjutnya informatif. Kekurangannya itu bias, tidak lengkap, dan tersedia secara selektif. Kemudian yang selanjutnya itu data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti
tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Kemudian data tersier. Data tersier adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder. Contoh sumber data tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang topik penelitian. Selanjutnya itu pengolahan data, yaitu pertama editing. Editing meliputi kegiatan koreksi dan seleksi data yang telah dikumpulkan. Data yang terkumpulkan dikoreksi satu persatu, baik data primer, hasil pengukuran maupun data sekunder. Contoh, seorang peneliti gizi mengumpulkan data berat badan balita di posyandu. Setelah semua data terkumpul, ia menemukan ada balita dengan berat badan 70 kg yang jelas tidak mungkin. Data ini kemudian dicek ulang ke kadar posyandu. Ternyata salah input, seharusnya 7,0 kg. Selain itu, data balita yang tidak lengkap, misalnya tinggi badan tidak tercatat, disisihkan agar analisis tidak bias. Kemudian yang kedua, coding. Kegiatan coding merupakan kegiatan pemberian kode pada data. Kegiatan coding bertujuan dalam analisis data. Seyogianya, kode yang diberikan pada data berbentuk numerik, karena mempercepat proses analisis data pada komputer. Contoh, dalam penelitian pola makan mahasiswa, jawaban kuesioner tentang frekuensi konsumsi sayur dikodekan sebagai 1 tidak pernah, 2 jarang atau 1-2 kali per minggu, kemudian 3 sedang atau 3-4 kali per minggu, kemudian 4 sering yaitu lebih dari 5 kali per minggu. Kemudian klasifikasi atau pengelompokan. Pada kegiatan klasifikasi, data dikelompokkan sesuai dengan kodenya atau menurut kebutuhan analisis nantinya. Contoh, data status gizi balita berdasarkan Z-score BB per U dikelompokkan menjadi yang pertama gizi buruk itu kurang dari min 3 standar deviasi, kemudian gizi kurang yaitu kurang dari standar deviasi sampai kurang dari min 2 standar deviasi, kemudian gizi normal yaitu min 2 standar deviasi sampai plus 2 standar deviasi, kemudian gizi lebih yaitu lebih dari plus 2 standar deviasi. Kemudian yang selanjutnya adalah saving. Kegiatan saving pada penelitian yang singkat biasanya tidak dilakukan, karena data langsung diolah dan dianalisis lebih lanjut. Pada penelitian yang memerlukan waktu yang lebih lama seperti cohort atau longitudinal, biasanya data tidak segera dianalisis, sehingga perlu dilakukan penyimpanan data. Kemudian yang selanjutnya adalah tabulating. Tabulating pada kegiatan pengolahan data merupakan kegiatan meringkas jawaban dari kuesioner menjadi satu tabel induk yang memuat semua jawaban responden. Jawaban responden dalam bentuk kode-kode yang disepakati pengolah data. Kemudian selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data pada dasarnya adalah menyajikan hasil pengumpulan data ke dalam bentuk-bentuk diagram atau gambar sehingga lebih mudah dipahami, dibaca, bahkan lebih menarik. Yang pertama yaitu tabel. Penyajian tabel digunakan sebagai pilihan yang sering dipakai oleh peneliti atau penyaji informasi. Pengolahan data untuk keperluan analisis awal adalah atau analisis lanjutan akan lebih baik apabila disajikan terlebih dahulu dalam tabel yang baik. Kemudian tabel berbentuk yang pertama tabel referensi, memiliki fungsi sebagai gudang keterangan karena tabel tersebut menyajikan keterangan yang rinci dan disusun secara khusus untuk kepentingan referensi. Kemudian tabel ikhtisar atau juga dinamakan tabel naskah atau text table, umumnya berbentuk singkat, sederhana, dan mudah dimengerti. Kemudian bentuk tabel. Yang pertama tabel mendatar. Lebarnya kompartemen tabel yang ditentukan oleh pos-pos keterangan yang terpanjang. Lebarnya tiap kolom yang ditentukan oleh jumlah angka yang terbesar. Kemudian cara mengatur spasi kata-kata, kemudian cara mengatur tepi. Kemudian tabel vertikal. Ruang yang dibutuhkan bagi nama, catatan pendahuluan, kemudian terdapat di bawah tabel dan sumber data. Kemudian jumlah baris yang terdapat dalam tubuh tabel, kemudian cara mengatur spasi kata-kata dan mengatur tepi. Kemudian penyajian data dengan diagram atau grafik. Fungsinya itu penyajian data lebih menarik dan mengesankan, kemudian lebih mudah dilihat dan dipelajari secara visual bila dinyatakan dalam angka-angka dan digambarkan dengan grafis, kemudian memberikan gambaran yang sederhana dan menarik. Kemudian jenis grafik statistik. Yang pertama diagram garis. Diagram garis sering disebut juga peta garis atau line chart atau kurva.
Data statistik dapat diklasifikasikan atau ciri-ciri kronologis, geografis, kuantitatif, maupun kualitatif. Salah satu bentuk data yang dapat diklasifikasi secara kronologis adalah data deret, berkala, atau time series. Di sini ada peta balok atau diagram batang. Itu diagram ini digunakan untuk memahami persoalan secara visual. Dalam diagram batang, lebar kelas diambil dari selang kelas distribusi frekuensi, sedangkan frekuensi masing-masing kelas ditunjukkan oleh tinggi batang. Kemudian, diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyatakan perbandingan jika data terdiri atas beberapa kelompok atau kategori. Misalnya persentase penduduk di wilayah daerah istimewa Yogyakarta mengalami malnutrisi. Diagramnya bisa dilihat di samping. Selanjutnya itu diagram garis. Diagram garis sering disebut juga yaitu peta garis atau line chart atau kurva, merupakan bentuk penyajian yang paling banyak dipakai dalam berbagai laporan perusahaan maupun penelitian ilmiah. Selanjutnya itu proses pengolahan data dan analisis data. Yang pertama, pengolahan data kuantitatif. Pertama, data hasil observasi in-depth interview, kemudian pengumpulan hasil pencatatan, kemudian menyusun transkrip wawancara hasil pencatatan dan perekaman, kemudian menulis. Selanjutnya itu data yang sudah mendapat persetujuan dari responden diolah dengan melakukan identifikasi deskriptif, penggolongan, dan melakukan kategorisasi data dengan matriks. Kemudian melakukan ekstraksi data dan analisis data untuk suatu institusi bidang pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan metode analisis SWOT. Kemudian melakukan diskusi dan brainstorming serta review terhadap teori maupun jurnal ilmiah terkait. Kemudian yang terakhir, melakukan kesimpulan untuk menjawab tujuan riset dan memberikan saran-saran dari hasil analisis data. Kemudian, pengolahan data kualitatif. Yang pertama, data hasil kuesioner dilakukan pengecekan kembali. Kemudian lakukan kode dan numerisasi. Kemudian lakukan scoring bila kuesioner berbentuk instrumen yang mengandung nilai skor akhir yang harus ditetapkan. Lalu lakukan penilaian ranking makna atau value. Kemudian bila kuesioner berbentuk data skala, kategorikan non-metrik, lakukan nilai makna atau value. Kemudian bila kuesioner berbentuk data skala, kategorikal non-metrik, lakukanlah nilai makna atau value. Selanjutnya, input data dengan memasukkan informasi yang diperlukan pada variabel view. Setelah selesai setting pada variabel view, dilakukan pengisian data pada data view. Kemudian input data dengan memasukkan informasi yang diperlukan pada variabel view setelah selesai setting pada variabel. Dan kemudian dilakukan pengisian data pada data view. Kemudian membandingkan hasil output nilai sig dengan tingkat signifikasi yang telah ditetapkan dalam pengujian hipotesis. Kemudian membaca output hasil analisis data. Kemudian analisis data. Analisis data penelitian secara umum dapat dikelompokkan dalam dua macam, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial atau induktif. Yang pertama, kajian pada analisis deskriptif, yaitu penataan tabel distribusi frekuensi. Apabila kategori dari variabel sudah ditentukan atau baku, maka peneliti langsung menyajikan kategori tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian tabel selilang melibatkan dua variabel atau lebih. Kemudian yang kedua, peringkasan, yaitu yang pertama ukuran nilai tengah, yaitu mean, median, dan modus. Kemudian ukuran penyebaran itu banyak data, rentang, standar deviasi atau varians, kemudian koefisien variasi. Kemudian kajian pada analisis inferensial. Pada analisis inferensial, kita dihadapkan pada data yang didapat dari sampel untuk digeneralisasi pada populasi. Untuk ini, dalam pengambilan keputusannya selalu dihadapkan pada kesalahan alfa untuk penafsiran dan uji hipotesis untuk kesalahan beta. Hal ini terjadi karena kita tidak mengambil data pada seluruh populasi untuk uji hipotesis, tetapi pada sebagian saja. Kemudian skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Pada data nominal, data digabungkan pada kriteria yang jelas dan tegas serta bersifat diskrit. Kelompok yang satu dengan yang lain pada skala nominal tidak dapat dikatakan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Contoh, hanya menunjukkan perbedaan, tidak ada tingkatan. Misalnya jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan. Kemudian golongan darah yaitu A, B, AB, dan O. Kemudian skala ordinal, yaitu data dikumpulkan pada urutan, misalnya tinggi, sedang, dan rendah.
Pada pengelompokan ini, kita tidak dapat membedakan nilai data antara kelompok yang satu dengan yang lain, sehingga tidak dapat dipergunakan dalam perhitungan. Kelebihan dan kekurangan dalam skala ordinal yaitu kategori memiliki urutan atau tingkatan yang menunjukkan perbedaan relatif antara kategori-kategori tersebut. Contoh, status gizi menurut WHO, itu gizi buruk, kurang dari gizi kurang dari gizi normal, kurang dari gizi lebih, kurang dari obesitas. Selanjutnya itu skala rasio. Skala rasio memiliki skala yang hampir sama dengan skala interval. Pada skala rasio, nilai 0 merupakan nilai mutlak. Titik 0 pada skala panjang menunjukkan tidak ada panjang. Data pada skala rasio mempunyai kualitas bilangan real yang dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagi. Kelebihan dan kekurangan skala rasio memiliki titik 0 yang absolut, yang memungkinkan pengukuran perbandingan rasio yang valid dan bermakna. Contoh, berat badan Kg sama dengan 0 Kg berarti tidak ada berat. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pengumpulan data adalah langkah awal yang krusial, di mana informasi diperoleh dari berbagai sumber untuk menggambarkan fenomena tertentu secara objektif. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah pengelolaan data yang bertujuan untuk menyusun informasi agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dalam proses ini, data yang masih mentah akan dibersihkan dari kesalahan, dikategorikan, serta dipersiapkan untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya itu soal kasus. Soal yang pertama, metode pengumpulan data seorang mahasiswa gizi ingin mengetahui frekuensi konsumsi buah pada teman-temannya. Ia menyebarkan daftar pertanyaan tertulis berisi pilihan tidak pernah, kadang, sering, dan selalu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah A. Observasi, B. Wawancara, C. Eksperimen, D. Kuesioner, E. Dokumentasi. Jawaban yang benar adalah D, yaitu kuesioner. Alasannya, kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Di kasus ini, mahasiswa menyebarkan pertanyaan tertulis, sehingga metode yang digunakan adalah kuesioner. Kemudian soal yang kedua, dalam penelitian status gizi balita, seorang peneliti menemukan data berat badan balita tertulis 75 kg. Setelah dicek ulang ke posyandu, ternyata seharusnya 7,5 kg. Tindakan memperbaiki data tersebut termasuk dalam tahap A. Coding, B. Editing, C. Tabulasi, D. Analisis, E. Validasi. Jawaban yang benar adalah B. Editing. Alasannya, editing adalah tahap memeriksa, mengoreksi, dan memastikan data yang terkumpul benar dan logis. Memperbaiki angka yang janggal merupakan bagian editing. Kemudian, soal yang ketiga itu, peneliti membuat kode untuk jawaban kuesioner frekuensi konsumsi sayur. 1. Tidak pernah, 2. Jarang, 3. Sering. Tujuan dari proses ini adalah A. Memperbaiki data yang salah, B. Membuat data lebih mudah diolah secara statistik, C. Menyusun data ke dalam tabel, D. Mengurangi bias jawaban responden, E. Menentukan jumlah sampel penelitian. Jawaban yang benar adalah B. Membuat data lebih mudah diolah secara statistik. Alasannya, coding berarti memberi kode numerik pada data kualitatif agar lebih praktis dihitung misalnya di SPSS atau Excel. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.